Pada saat ini, seluruh dunia tampak beriak di antara pegunungan yang tertutup salju yang tak berujung. Sang Dewi datang, dan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit. Wanita cantik ini berdiri dengan bangga di dunia, seperti seorang dewi, yang mengejutkan hati semua orang. Dia mengenakan gaun putih, seperti Dewi 9 hari yang turun dari langit. Dengan temperamen dangkal, dia tidak terlihat seperti orang di dunia ini. Itu terlalu jauh. Kulitnya seputih salju, tetapi itu bukan putih salju yang tak bernyawa, tetapi dengan cahaya ilahi yang mekar, dan ada cahaya kabur di sekujur tubuhnya, yang membuat semua orang ingin memuja kakinya. Siapa ini? Bisik semua orang terkejut dan terpana, mata mereka menatap lurus, tertarik oleh temperamen Dewi ini. Dalam pertempuran besar ini, wanita ini tiba-tiba muncul di tempat suci Yaoqi, dipicu oleh pertempuran tanpa akhir, dan itu terlihat sangat menakjubkan. Yu Qiansu, Qin Chen bergetar tiba-tiba, berseru, dan bersemangat. Wanita ini ternyata adalah Qiansu. Setelah beberapa tahun absen, aura di tubuh Qiansu menjadi semakin berjarak, dan kekuatan tertinggi tetap ada di sekitarnya, seperti gadis misterius 9 hari. Apakah wanita ini teman Qin Chen? Gumam Palace Master Sueyang dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar gumaman Qin Chen. Wanita yang menakutkan seperti itu sebenarnya adalah wanita Qin Chen. Tiba-tiba, Palace Master Sueyang dan yang lainnya semua bersemangat dan gila, dan mereka bergegas turun seperti kilat, mengulurkan tangan besar mereka untuk menangkap Qiansu. Qin Chen segera berubah warna. Ketika Qiansu memasuki alam surga, dia baru saja menembus alam suci. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan jika dia telah memperoleh warisan dari guru istana Guanghan, seberapa jauh dia bisa meningkat. Seperti Murong Bingyun dan Wei Siqing, diperkirakan mereka sudah berada di langit. Bagaimana mereka bisa menahan serangan begitu banyak master guru suci? Wajah Qin Chen berubah, dan dia akan bergegas untuk membantunya. Tapi bagaimana bisa Tuan Istana Renwang memberi Qin Chen kesempatan seperti itu? Dia tertawa, dan segera membunuhnya. Rune ajaib di tangannya didorong ke ekstrim. Cahaya ilahi mengalir terus-menerus, memberi Qin Chen tidak ada kesempatan sama sekali. Melihat bahwa 3 telapak tangan Master Istana Sueyang yang menonjol hendak mengenai Yu Qiansu. Qiansu yang telah menutup matanya dengan erat, tiba-tiba membuka matanya. Tampaknya ada 2 pelangi ilahi meledak dari matanya yang jernih, bersenandung, muncul aliran air di sekujur tubuh Qiansu. Aliran-aliran ini mengalir dengan cepat, menghadap 3 penguasa istana itu yang cukup untuk merobek langit. Ledakan besar terdengar, paksaan tanpa akhir menyebar, dan itu ditekan oleh Yu Qiansu, tetapi sosok Yu Qiansu tidak bergerak. Tidak peduli bagaimana ketiga tuan istana itu melakukan yang terbaik, kulit mereka memerah, mereka hancur oleh hamparan arus besar dan ledakan terus-menerus. Pada saat ini, nafas tubuh Yu Qiansu akhirnya benar-benar terbuka, memancarkan nafas Holy Lord. 3 kepala istana Sueyang merasakannya dengan hati-hati, lalu menggelengkan kepalanya, karena meskipun Yu Qiansu memancarkan aura guru suci, pada kenyataannya, dia hanya menguasai jalan guru suci dan mengoperasikan hukum guru suci, tetapi basis kultivasinya yang sebenarnya, sama seperti Qin Chen, hanya setengah langkah guru suci. Begitu kebenaran ini terungkap, mau tak mau ini membuat mereka semakin ketakutan dan semakin sulit untuk menerimanya. Sudah cukup untuk ketidaknormalan Qin Chen, dan alasan mengapa Qin Chen begitu menakutkan, Palace Master Sueyang dan yang lainnya mungkin telah mempelajarinya. Bagaimanapun, Qin Chen telah diwarisi dari Venerable Skyfire dan memiliki Venerable Skyfire. Selain itu, Qin Chen yang telah menerima warisan api iblis dari Yang Mulia Skyfire, jauh di luar kendali surgawi Dao. Itu sebabnya dia menunjukkan kekuatan seperti itu. Tapi dari mana datangnya Yu Qiansu ini? Mereka belum pernah mendengarnya sama sekali. 3 dari Palace Lord Sueyang meraung, bergemuruh, dan terus menyerang Yu Qiansu dengan panik. Tapi itu tidak berguna.
Mereka menemukan dengan ngeri bahwa tidak peduli bagaimana mereka bergerak, mereka akan ditentang oleh arus air yang menakutkan yang memancarkan aura tertinggi di sekitar Yukiansu. Kekuatan guru suci mereka ditekan dengan kuat. Tampaknya itu adalah harta karun yang menakutkan di luar wilayah Holy Lord. Ini adalah air 9 ekstrim. Induk air yang lahir ketika dunia dibuka, dan kekacauan lahir, dan air 9 ekstrim ini hanya dapat dikuasai setelah Taiyin 9 Dao Besar Guru, dibudidayakan ke dalam Taiyin memosongkan tubuh roh, dan jiwa dipadatkan menjadi teratai berlapis kaca. Tidak ada yang memperhatikan tubuh Master Istana Guanghan yang bersemangat saat ini gemetar, matanya ngeri, dan dia bergumam sendiri. Dan selain Palace Master Guanghan, di antara semua makhluk yang hadir, ada satu yang mengenali air 9 kutub. Itu kucing hitam besar. Sial, ini air 9 kutub. Kata kucing hitam besar itu hampir melompat keluar dari cakram giok. Nak Qin Chen, warisan macam apa yang didapat istrimu? Dia benar-benar menguasai air 9 kutub. Ini mirip dengan asal-usul waktu Anda. Tentu saja, keduanya adalah kekuatan yang sama sekali berbeda. Bahkan seorang yang mulia biasa tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Ucap kucing hitam besar itu berputar-putar di antara cakram giok keberuntungan alam semesta. Sao Chen, ucap Yukiansu melawan 3 penguasa istana utama, lalu berbalik untuk melihat Qin Chen. Ada nostalgia tak berujung di matanya. Yukiansu, jawab Qin Chen tersenyum. Kekuatan Qiansu juga membuatnya benar-benar lega. Tapi Lord of Ren semakin mengkhawatirkannya. Dia berteriak, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Apakah kamu ingin mendapatkan sesuatu secara gratis? Cepat kalahkan wanita itu, kata Tuan Suci Raja Ren cemas. Tujuannya untuk mengeluarkan 3 penguasa istana utama dari pertempuran adalah untuk menimbulkan masalah bagi Qin Chen. Tetapi sekarang mereka bertiga bahkan tidak bisa menahan seorang wanita. Air 9 kutub di tubuh Qiansu sangat menakutkan, dan serangan mereka tidak bisa menembus lawan sama sekali. Holy Lord of King Ren memiliki rune yang diberikan oleh Holy Lord of Destruction, tapi bagaimana dengan mereka? Mereka tidak punya apa-apa, tetapi kekuatan Yukiansu sangat menakutkan, dan itu segera menyebabkan mereka sakit kepala. Selain itu, tubuh Master Istana Yuming sebelumnya telah digosok oleh air 9 kutub, bahkan basis kultivasi guru suci puncak awalnya, tidak dapat disempurnakan dengan mudah. Tuan Suci Raja Ren mendengus, matanya dingin, masalahnya sudah selesai, dia sedang tidak mood, dia tidak punya waktu untuk peduli dengan Palace Master Sueyang dan yang lainnya, dia hanya bisa melawan Qin Chen dengan seluruh kekuatannya. Kedua gerakan itu sembrono. Tabrakan Yuan Suci satu sama lain membuat suara keras yang mengguncang dunia, dan roh-roh jahat keluar dari pedang karat, semua berubah menjadi substansi. Pedang karat misterius berwarna hitam, dan rune ajaib adalah biru, seperti 2 lautan menghadap ke depan. Selain itu, setiap kali Qin Chen dibombardir oleh rune ajaib itu, dia merasakan kekuatan di dalamnya. Kekuatan aturan Holy Lord jangka menengah. Di bawah pertempuran sengit itu, Qin Chen merasa ada dorongan untuk menerobos guru suci. Hah, anak ini benar-benar memperbaiki rantai dalam pertempuran, mencoba menerobos ranah guru suci. Ucap guru suci Raja Ren terkejut. Siapa bilang aku akan menerobos guru suci sekarang? Jawab Qin Chen tersenyum tipis. Penguasa Ren tidak bisa menahan diri sepenuhnya, dan bergegas maju dengan raungan. Tuan Suci Ren Wang menjadi lebih agresif, tapi Qin Chen sangat tenang. Pada saat yang sama ketika dia merasakannya, cahaya guntur mulai muncul dari tubuhnya. Ini alami. Aturan petir adalah hukum darah di tubuh Qin Chen. Saat dia akan menerobos peristiwa besar seperti guru suci dan bergabung ke jalan surga, tidak mungkin aturan petir tidak muncul. Merasakan hukum guntur pada Qin Chen, Master Istana Guanghan mengembun lagi, mengungkapkan cahaya aneh. Ini kekuatan ini kekuatan ini. Gumam Master Istana Guanghan gemetar. Meskipun dia telah melihat hukum guntur di tubuh Qin Chen, dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam pada saat itu.
tetapi sekarang dia merasa bahwa dia segera menjadi lebih jelas dan lebih bersemangat. Jet der, raungan guntur tiba-tiba terdengar di langit, seolah-olah bencana sedang terbentuk, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, tidak ada apa-apa. Ini luar biasa. Qin Chen belum menembus ranah Master Guru Suci. Dia hanya memadatkan dasar dari jalan Guru Sucinya. Tapi begitu muncul, itu menggerakkan dunia, menunjukkan betapa menakutkannya jalan Guru Suci itu. Tiba-tiba, Qin Chen memiliki jejak pemahaman di hatinya. Tubuhnya merasakan rasa lapar dan haus yang ekstrim, seolah-olah dia akan menyerap kekuatan tak terbatas. Tidak baik, gumam Qin Chen segera menghentikan terobosannya. Dia tidak memiliki cukup pembuluh darah suci, terobosan Holy Lord itu berbahaya, dan itu tidak bisa ditembus begitu saja. Ini belum waktunya, ucap Qin Chen segera menghentikan persepsinya, dan sekarang dia memiliki wawasan yang cukup dan hanya berhutang sumber daya, yang merupakan tujuan penting lainnya baginya untuk kembali ke surga. Meskipun Qin Chen tidak menerobos ranah Guru Suci, Qin Chen dapat merasakan bahwa cahaya Guru Suci di tubuhnya menjadi lebih cemerlang, temperamen seluruh tubuhnya menjadi semakin terlepas, dan kekuatannya juga meningkat secara luar biasa. Sosok Qin Chen bergegas keluar, berubah menjadi cahaya guntur, dan kekuatan menakutkan diaktifkan. Dia langsung datang ke depan Raja Renwang, cara perkasa Master Guru Suci memancar dari tangan kirinya. Pukulan ini sangat cepat dan mengejutkan Tuan Suci Raja Ren. Kecepatan Qin Chen meningkat begitu banyak. Di tengah ketakutan, Tuan Suci Renwang segera mendesak rune ajaib, meraung, dan meledakkan cahaya yang menakutkan untuk melawan Qin Chen. Kedua kekuatan bertabrakan, dan di bawah raungan keras, cahaya ilahi meledak terbuka oleh Qin Chen dalam sekejap, tetapi tubuh Qin Chen tidak bergerak, dia mendesak aturan waktu, dan kekosongan tiba-tiba menjadi kacau, dan tinju Qin Chen berbalik, dan muncul di depan Tuan Suci Raja Ren. Tidak baik, Raja Ren terkejut, tapi sudah terlambat. Aku akan membunuhmu dulu, ucap Qin Chen mencoba serangannya, dan sekali lagi mengayunkan pedang karat misterius untuk membunuh musuh, memintanya untuk memotong kepala Raja Ren. Tolong aku, Tuan Suci Raja berteriak, darah Raja pecah di tubuhnya, suaranya ngeri, dan dia sepenuhnya mendesak rune. Pada saat yang sama, energi pedang yang tidak dapat dijelaskan menembus dan segera meninggalkan bekas luka di tubuh Raja Ren. Jiwa Tuan Suci Raja Ren hampir hilang, dia belum pernah menghadapi situasi berbahaya seperti itu, dan dia sangat malu. Qin Chen mengayunkan pedang, dan sekali lagi menebas. Pada saat ini, Tuan Istana Shenzhou dan yang lainnya bergegas, buru-buru membantu. Mereka benar-benar ketakutan, dan tidak berani terus melawan Qin Chen. Qin Chen tidak bisa menahan sama sekali, tangan kirinya meledak dengan kekuatan yang mengejutkan, dan kekuatan aturan yang menakutkan mengalir, sementara tangan kanannya mengayunkan pedang karat misterius untuk memotong semua aturan dan kekuatan. Kekuatan mengerikan itu langsung terjun ke lautan darah. Master Istana Sueyang meraung, berlumuran darah, dan muncul dari lautan darah. Kali ini, dia terluka lebih parah, darah bocor dari tubuhnya, dan dia tidak bisa menghentikannya. Dan kekuatan dingin mulai mengalir ke tubuhnya terus-menerus. Qin Chen mencibir, meledak, dia menyerang dengan paksa, berubah menjadi guntur, dan menebas ke arah Palace Master Sueyang. Tidak, Palace Master Sueyang meraung, mati-matian melawan, berubah menjadi lautan darah yang naik, tetapi tangan kiri Qin Chen berulang kali menggunakan tinju sihirnya, dan setelah beberapa pukulan, cahaya pedang menyala, dan kepala Palace Master Sueyang langsung naik ke langit, terpisah dari tubuhnya, dan terbang tinggi di udara. Keputusasaan benar-benar muncul di hati Lord of Ren. Mereka memandang Qin Chen, lalu Yu Qiansu, dan kemudian pada mayat klan perang, dan hati mereka tiba-tiba ketakutan. Tiba-tiba, beberapa dari mereka saling memandang, semua ingin berbalik dan melarikan diri. Mereka tidak menginginkan rahasia Qin Chen lagi, mereka juga tidak menginginkan harta dan warisan orang ini.
Apakah ada hal yang baik seperti itu? Qin Chen berkata dengan dingin, menjulurkan tangan kirinya, dan aturan ruang segera ditampilkan, menjerat beberapa guru suci ini. Semuanya, ayo bertarung dengan mereka satu demi satu. Ucap Tuan Suci Raja Ren meraung, matanya memerah. Guru Shenzhou dan kepala istana Yuming mendesak kekuatan tempur terkuat mereka, membakar darah dan umur mereka satu persatu, karena mereka juga tahu bahwa semua orang sekarang berada dalam situasi paling berbahaya. Di sisi lain, Tuan Suci Renwang terus mendesak rune suci. Dia mengambil kesempatan dan bergegas ke mayat klan perang, mencoba mengusirnya dan melarikan diri dari sini. Tuan Shenzhou dan Tuan Istana Yuming ketakutan, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa Raja Ren akan benar-benar meninggalkan mereka. Master Shenzhou, Palace Master Yuming, kursi ini akan membalaskan dendammu. Ucap Palace Master Ren berteriak, dan bergegas keluar dari pengepungan. Bisakah kamu melarikan diri? Suara raungan terdengar, dan Qin Chen yang masih menjaga sisi lain, sudah muncul di depan Raja Ren. Tidak baik, gumam Tuan Suci Raja Ren sangat ketakutan sehingga jiwanya hampir hilang. Dia berbalik dan bergegas keluar dari tempat lain. Dia baru saja berbalik, dan sebuah istana muncul di kehampaan. Itu adalah istana Zixiao Douli, yang langsung menekan. Qin Chen mendesak pedang karat yang misterius, mengambil kesempatan, aura pedang itu vertikal dan horizontal, mengejutkan langit, dan langsung menembus tubuh guru suci Raja Ren. Lord of Ren menatap pedang karat misterius yang menembus dadanya dengan kosong, ekspresinya ketakutan, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Awalnya, senjata tingkat guru suci biasa tidak bisa menembus tubuhnya, paling-paling hanya terluka parah, tetapi pedang karat misterius itu sangat luar biasa, dan segera kekuatan melahap yang menakjubkan mulai menelan jiwa dan darahnya. Tuan Suci Raja Ren menatap Qin Chen dengan kosong, matanya berangsur-angsur redup, dan dia tidak menyangka bahwa dia akan mati di tangan seorang pemuda seperti Qin Chen. Pedang karat misterius itu merasakan darah Raja Ren, dan menjadi lebih iblis lagi. Cukup, teriak Qin Chen berkata dengan ringan, mengeluarkan pedang karat misterius, dan kemudian secara langsung memasukkan tubuh Tuan Suci Raja Ren ke dalam cakram giok keberuntungan alam semesta. Ini adalah hal yang baik, bagaimana bisa disia-siakan. Pada saat ini, Guru Shenzhou dan Kepala Istana Yuming yang tersisa terkejut dan ketakutan. Bahkan Kepala Istana Renwang yang memiliki rune juga dapat dipenggal. Bisakah mereka berdua melarikan diri? Mereka sangat memahami bahwa di depan Qin Chen, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ketakutan dan penyesalan yang tak ada habisnya menyebar di hati mereka. Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal, bahkan jika mereka mau memohon belas kasihan, apakah Qin Chen akan membiarkan mereka pergi? Tapi, apa salahnya mencoba? Guru Shenzhou dan Kepala Istana Yuming saling memandang, dan tiba-tiba mulai memohon belas kasihan. Keduanya tampak ngeri, memohon belas kasihan lagi dan lagi, hanya memohon Qin Chen untuk membiarkan mereka pergi. Mereka bersedia mematuhi perintah Qin Chen dan menantikan Qin Chen sebagai pemimpinnya di masa depan. Ini mengejutkan semua orang. Palace Master Guanghan juga menatap langit dengan kosong, dan bertanya kepada kedua master itu seperti seorang remaja yang memohon belas kasihan. Hehe, apakah kamu mau? Jawab Qin Chen tersenyum, tetapi senyumnya sangat dingin. Pertama-tama, dia tidak percaya bahwa mereka berdua dengan tulus menyerahkan diri. Begitu mereka berdua keluar dari masalah, mereka pasti akan kembali, kecuali dia bisa memperbudak mereka. Qin Chen membuat langkah berani terlepas dari permintaan belas kasihan mereka. Kami akan bertarung denganmu. Gatsao dan Palace Master Yuming menggila. Jika mereka bisa hidup, mereka secara alami akan meninggalkan martabat mereka, tetapi mereka tidak pernah berharap bahwa Qin Chen lebih suka membunuh mereka daripada menerima penyerahan diri mereka. Ini membuat harga diri mereka menjadi frustrasi berat. Langit berguncang, darah Holy Lord yang tak terhitung jumlahnya jatuh,
dan langit di atas istana Guanghan tampaknya telah berubah menjadi lautan darah. Di atas langit, Qin Chen bermandikan darah Holy Lord, matanya sedikit terpejam, menenangkan niat membunuh di dalam hatinya. Kali ini, tidak ada yang melarikan diri, dan 9 orang suci semuanya jatuh, betapa tragisnya itu. Tubuh Qin Chen tidak terlalu tinggi. Dia berdiri diam di atas langit, ditemani oleh Yu Qiansu. Di belakangnya, mayat klan perang menjulang tinggi, dan mayat klan perang dibombardir seperti jejak dalam pertempuran ini. Udara kematian di tubuhnya juga telah banyak terhapus, dan itu bisa dianggap sebagai banyak trauma. Namun, catatan terakhirnya juga luar biasa, dan bahkan bisa disebut sejarah kuno, yang bisa dicatat dalam sejarah. Semua orang menatap kosong pada Qin Chen, yang berdiri dengan bangga di langit, seperti dewa iblis. Kehidupan abadi tidak akan pernah melupakan pemandangan seperti itu. Pada saat ini, Qin Chen meninggalkan bekas di hati semua orang dan menjadi kenangan seumur hidup. Apakah ini murid Tiangong? Di langit yang jauh, sesosok muncul diam-diam. Itu adalah guru suci You Guang, tidak tahu kapan dia tiba. Dia berdiri dengan bangga di kehampaan, menyaksikan penampilan pembantaian terakhir Qin Chen, wajahnya dengan kegembiraan yang samar-samar muncul di matanya. Adapun banyak penguasa Istana Renwang yang dibawa oleh Tuan Istana Renwang, mereka sudah putus asa saat ini. Satu demi satu, kapal perang menoleh karena malu dan melarikan diri dengan panik. Mereka ingin kabur dari sini. Qin Chen tidak mengejarnya, dan orang-orang dari Guanghan Mansion harus berurusan dengan tentara udang dan kepiting ini. Tuan Suci Keyi, orang-orang ini akan diserahkan kepadamu. Semua dipenggal, tidak ada yang boleh tersisa. Ucap Tuan Istana. Benar saja, Tuan Istana Guanghan memandang Tuan Suci Keyi dan berkata dengan dingin. Ya, Tuan Istana, ucap Tuan Suci Keyi gemetar di mana-mana, merasakan hawa dingin yang tak ada habisnya. Meskipun dia tidak mengkhianati Istana Guanghan pada akhirnya, hatinya terguncang pada saat Guru Suci Fei Hong merayunya dan seluruh Istana Guanghan jatuh ke dalam keputusasaan. Jika bukan karena penampilan kuat Qin Chen, dia tidak akan tahu bahwa dia bisa dikhianati di bawah sihir Tuan Fei Hong. Oleh karena itu, ini adalah hukuman dari kepala Istana Guanghan, dan ini baru permulaan. Namun, Tuan Keyi tidak memiliki ketidakpuasan di hatinya. Beberapa hanya beruntung. Jika dia menyetujui permintaan Lord Fei Hong, apa yang akan dihadapinya? Itu adalah hidup dan mati dalam satu pikiran, dan dia benar-benar menyadarinya. Di atas langit, Qin Chen masih berdiri dengan bangga di sana. Dia menyingkirkan mayat klan perang dan menatap Qiansu. Dengan mata saling berhadapan, hati mereka bergetar. Qiansu, Qin Chen bergumam. Sao Chen, Qiansu juga berbisik, matanya memerah, dan dia mengatakan 1000 kata tanpa bersuara. Keduanya berpelukan erat, tidak mau berpisah untuk waktu yang lama. Di bawah, Wei Siking, Qin Tingting, Li Wansu, dan orang suci yang tak terhitung jumlahnya semua menatap pemandangan ini dengan linglung, merasa sedikit sedih dan kosong di hati mereka, seolah-olah mereka telah ditinggal pergi. Mungkin hanya wanita seperti itu yang layak untuk pria yang menakjubkan itu, yang seperti matahari yang menyilaukan. Pertempuran berakhir, Guanghan Mansion benar-benar tenang, dan memasuki istirahat pasca perang.